Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kalian melihat bagaimana kurban di negeri Arab? Pernahkah terpikir bahwa seorang TKW bisa menikah dengan pria Arab yang sedang menyembelih unta? Apa jadinya jika di tengah gema takbir, cinta tumbuh dari kebaikan hati dan pengabdian kepada anak-anak yatim? Hari itu, panas gurun Arab membakar ubun-ubun. Namun udara terasa dingin di hatiku. Aku berjalan perlahan menuju sekolah anak yatim tempat aku biasa menjadi relawan setiap hari libur. Aku bekerja sebagai TKW di kota Madinah, menjaga bayi di rumah keluarga kaya. Mereka memberiku izin libur setiap hari Jumat, dan hari ini bertepatan dengan Idul Adha. Aku membawa beberapa buku bacaan dan alat tulis untuk anak-anak. Mereka sudah menungguku di depan pagar sekolah. Senyuman mereka menghapus lelahku. Aku duduk di bawah pohon kurma, mulai mengajarkan huruf-huruf hijayah dengan penuh semangat. Meski tubuh lelah, namun hatiku terasa lapang. Tiba-tiba suasana berubah. Anak-anak menoleh ke arah suara gaduh dari jalanan. Aku ikut melihat. Seekor unta besar diiringi oleh dua sapi digiring mendekat ke lapangan terbuka dekat sekolah. Di belakangnya, seorang pria Arab berjalan pelan, mengenakan jubah putih bersih dan sorban hitam. Langkahnya tenang, wajahnya tampak teduh namun berwibawa. Ia tidak berkata banyak, hanya memberi isyarat dan senyum kecil pada para pengurus kurban. Aku terpaku, bukan hanya pada hewan-hewan kurban itu, tapi pada sosok pria itu. Ada yang berbeda dari caranya memandang sekitar. Tidak congkak, tidak sibuk dengan gengsi. Ia tampak khusyuk. Saat menyembelih unta itu, ia membaca doa dengan penuh kehusyukan. Lalu ia sendiri yang memotong dagingnya, memasukkannya ke dalam kantong, dan memanggil anak-anak yatim untuk mengambilnya. Anak-anak berlarian. Ia berjongkok, membagikan potongan daging sambil mengelus kepala mereka satu persatu. Senyum itu membuatku terpaku. Jarang aku melihat orang sekaya itu turun tangan langsung. Apalagi memperhatikan anak-anak yatim seperti itu. Tanganku tak sengaja gemetar saat memegang buku. Aku menyadari mataku terus mengarah ke arah pria itu. Dan ketika matanya menoleh ke arahku, jantungku berdegup kencang. Entah kenapa, aku tak bisa mengalihkan pandangan. Dan di saat yang sama, dia tersenyum padaku. Hari-hari setelah Idul Adha berlalu, namun bayangan pria itu tak pergi dari pikiranku. Aku kembali bekerja seperti biasa, mengurus bayi majikanku dengan penuh perhatian. Namun setiap Jumat, saat waktuku mengajar anak-anak yatim tiba, aku selalu berharap bisa melihat pria itu lagi. Sekolah anak yatim itu sederhana. Bangunannya kecil, hanya berdinding semen kasar dan atap seng. Letaknya di pinggir kota, hampir tak terlihat oleh lalu lintas umum. Namun di dalamnya, ada suara-suara riang dari anak-anak yang haus akan kasih sayang dan ilmu. Aku mengajar mereka membaca, menulis, dan menghafal doa-doa pendek. Aku merasa berguna setiap kali berada di sana. Dan harapanku terkabul. Minggu berikutnya, dia datang lagi. Pria Arab yang sama. Kali ini tidak membawa unta atau sapi. Ia datang sendiri, membawa beberapa dus berisi buku cerita anak-anak dan makanan ringan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira, seolah mereka sudah mengenalnya sejak lama. Aku memperhatikan dari balik jendela kelas. Ia tidak bicara banyak, hanya duduk di tikar bersama anak-anak, membacakan cerita, dan sesekali menirukan suara hewan dari buku itu. Anak-anak tertawa riang. Aku pun ikut tersenyum, tanpa sadar air mataku mengalir. Betapa langkanya pria seperti dia. Setelah anak-anak pulang, aku masih di kelas, membereskan alat tulis. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Ia berdiri di depan pintu, memegang sebuah buku kecil. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Waalaikumsalam, jawabku terbata. Ia tersenyum dan masuk. Bolehkah saya bicara sebentar? Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia duduk di bangku kecil, memandangku tanpa menghakimi. Aku melihatmu, setiap hari Jumat, mengajar anak-anak yatim ini dengan sabar. Kamu wanita baik.
Tidak semua orang mau melakukannya. Aku menghargai itu. Kalimatnya sederhana, tapi menggetarkan hatiku. Aku menunduk. Wajahku panas, entah karena malu atau bahagia. Tak pernah ada pria yang berkata begitu padaku. Apalagi pria sebaik dan sekaya dia. Sejak saat itu, aku tak bisa membohongi perasaanku lagi. Aku mulai menanti hari Jumat bukan hanya karena ingin mengajar, tapi karena ingin melihatnya. Setiap Jumat kini terasa berbeda. Aku bangun lebih awal, menyisir rambut lebih rapi, memilih kerudung yang bersih, dan memastikan setiap buku yang kubawa tidak sobek atau kusut. Bukan karena ingin pamer. Aku hanya ingin terlihat pantas di matanya. Pria itu datang semakin rutin. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk di belakang kelas memperhatikan anak-anak belajar. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapannya dalam dan hangat. Aku mulai memperhatikan lebih dalam. Cara ia memperlakukan anak-anak, bagaimana ia menyimpan sandal di rak, dan cara ia mengangkat sampah yang berserakan tanpa disuruh. Kebaikannya bukan sekadar lisan, tapi nyata. Suatu hari, hujan turun di Madinah. Langit yang biasanya cerah, berubah gelap dan mengguyur deras. Hari itu, hanya sedikit anak-anak yang datang ke sekolah. Aku tetap hadir, meski pakaian dan jilbabku basah sebagian. Dan dia tetap datang. Ia duduk di teras sekolah sambil memayungiku dengan tangannya sendiri. "Kenapa kamu tetap datang meski hujan?" tanyanya. "Karena mereka menunggu. Anak-anak itu tak punya siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Ia mengangguk pelan, lalu memandang ke arah langit, seolah sedang bicara pada Allah di dalam hatinya. "Semoga Allah membalas semua kebaikanmu," ujarnya lirih. Sore itu, hujan tak kunjung reda. Anak-anak sudah pulang lebih awal, dan hanya kami berdua yang tersisa. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma basah dari tanah. Saat aku berdiri hendak membereskan alat tulis, ia menghentikanku. "Aku ingin bicara sesuatu," katanya. Langkahku terhenti. Aku menoleh pelan. Jantungku berdebar. Aku tahu ini mungkin mendadak. Tapi aku ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan hanya sebagai relawan, tapi sebagai perempuan. Aku ingin tahu, apakah ada ruang di hatimu untukku? Kata-katanya membuatku terpaku. Aku tak menjawab saat itu. Hanya menunduk dan menggigit bibir. Karena aku tahu, hatiku telah lebih dulu menjawabnya sejak lama. Setelah hari itu, hatiku tak tenang. Aku tetap bekerja seperti biasa sebagai baby sister, namun pikiranku melayang terus. Kalimatnya terngiang-ngiang di kepalaku. "Apakah ada ruang di hatimu untukku?" Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu akan perasaanku, tapi karena takut berharap pada sesuatu yang belum tentu nyata. Aku hanyalah seorang TKW. Perempuan biasa. Tak cantik. Tak berharta. Sedangkan dia, pria Arab dermawan, dari keluarga terpandang. Setiap malam aku berdoa. Diam-diam di dalam kamar sempit, aku menengadahkan tangan. "Ya Allah, jika dia memang ditakdirkan untukku, dekatkanlah. Jika tidak, tolong hilangkan rasa ini tanpa menyakiti hatiku." Hari-hari berlalu, dan ia tetap datang. Tetap membawa senyuman, tetap memperhatikan anak-anak dengan tulus, dan tetap menghormatiku dengan cara yang paling indah. Menjaga jarak dan kesopanan. Namun setiap kali kami bertemu, matanya tak bisa berbohong. Ada getar yang sama, yang kurasakan juga. Hingga akhirnya, pada suatu sore, aku memberanikan diri. Aku menulis surat kecil. Hanya 2 kalimat. "Aku juga ingin mengenalmu lebih dalam. Jika ini benar, semoga Allah meridhoi langkah kita." Aku lipat kertas itu rapi, dan saat ia berpamitan seperti biasa, aku menyerahkannya diam-diam. Tanganku gemetar. Wajahku memerah. Aku langsung berbalik, pura-pura membereskan spidol agar tak melihat ekspresinya. Hari Jumat berikutnya, ia tak datang. Lalu minggu depannya juga tidak. Hatiku mulai sesak. Apa aku salah menulis surat itu? Apa dia menjauh? Namun di hari ketiga, saat aku sedang mengajar huruf hijaiyah, seorang anak perempuan berlari ke kelasku.
Afi datang bawa hadiah, katanya riang. Aku keluar kelas. Dan di sana, ia berdiri, membawa satu kotak kayu berukir dengan bunga mawar putih di atasnya. Senyumnya tak berubah, tapi ada sinar haru di matanya. Bolehkah aku bertemu orang tuamu? Aku ingin melamarmu. Dengan caraku. Dengan niat baikku. Karena kamu perempuan baik. Aku terpaku. Tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang menjawab. Dan itu cukup baginya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Hatiku campur aduk. Antara bahagia, takut, dan tak percaya. Aku, seorang TKW sederhana, hendak dilamar oleh pria Arab kaya raya yang dikenal karena kebaikannya. Di hari berikutnya, aku meminta izin kepada majikanku untuk video call dengan ibuku di kampung. Aku ceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Ibuku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Nak, kalau dia laki-laki baik, terimalah. Ibu percaya itu semua takdir dari Allah, katanya. 2 hari kemudian, aku dijemput oleh mobil hitam mewah. Di dalamnya, ada wanita paruh baya berhijab anggun. Dia memperkenalkan diri sebagai ibu dari pria itu. Aku ingin mengenalmu, dan aku ingin kamu mengenal keluargaku, ucapnya lembut. Mobil itu membawaku ke rumah mereka. Sebuah villa besar di pinggir kota, dengan taman kurma dan kolam air mancur di tengah. Aku merasa gugup, seperti sedang melangkah ke dunia yang bukan milikku. Namun mereka menyambutku dengan hangat. Aku disuguhi kurma dan teh, lalu dia datang, mengenakan gamis putih dan surban. Ia duduk di hadapanku, bersama kedua orang tuanya. Lalu ia bicara, dengan suara lembut dan mantap. Aku tidak melihat dari mana kamu berasal. Aku melihat hatimu. Kamu perempuan yang bersinar bukan karena pakaian, tapi karena kasih sayangmu pada anak-anak yatim. Izinkan aku menjadi suamimu, dan menjadikanmu bagian dari keluargaku. Aku menunduk. Suara hatiku menggetarkan dadaku. Aku menjawab dengan pelan, jika ini jalan dari Allah, aku terima. Ibu dan ayahnya tersenyum. Dan di malam itu, kami mengadakan doa bersama. Tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya sujud syukur dan lantunan doa-doa. Aku dilamar di bawah langit Madinah, langit yang dulu menjadi saksi tetesan air mataku saat jadi TKW. Kini menjadi saksi atas janji 2 hati yang dipertemukan Allah. Hari itu akhirnya tiba. Pagi di Madinah menyambutku dengan angin yang sejuk dan langit yang bersih dari awan. Di balik jendela kamar sederhana yang disediakan keluarganya, aku duduk di depan cermin. Wajahku tak berdandan berlebihan, hanya sedikit sentuhan bedak dan lipstik tipis. Gaun yang kupakai pun bukan gaun mewah. Hanya gamis putih bersih, lembut dan sederhana, seperti yang kuinginkan. Ibu dari calon suamiku masuk ke kamar, menatapku sambil tersenyum. Anak perempuanku hari ini akan menikah. Kamu cantik sekali, ucapnya, lalu memelukku. Air mataku tak bisa ditahan lagi. Dulu aku datang ke Arab Saudi hanya ingin membantu keluargaku. Tidak pernah sedikit pun membayangkan akan bertemu dengan cinta sejati. Pernikahan kami berlangsung di halaman rumah mereka. Dekorasi sederhana, beberapa kursi kayu, karpet, dan aroma gaharu yang memenuhi udara. Anak-anak yatim dari sekolah tempat aku mengajar juga diundang. Mereka datang membawa bunga kertas hasil buatan mereka sendiri. Aku terharu, mereka meloncat-loncat kegirangan saat melihatku. Dia datang, mengenakan jubah putih dan imamah. Dengan langkah tenang, ia mendekat ke arahku dan menunduk penuh hormat. Suara ijab kabul terdengar syahdu. Hanya 1 kali lafadz, tanpa ragu. Semua saksi mengaminkan, dan aku resmi menjadi istrinya. Suasana hikmat, tidak berlebihan, tapi penuh cinta dan keberkahan. Setelah akad, ia menatapku dan berkata, hari pertama kita bertemu adalah saat kamu mengajar anak-anak itu. Hari ini, aku berjanji, aku akan menjagamu sebagaimana kamu menjaga mereka. Aku menangis. Karena semua ini bukan mimpiku yang jadi nyata, tapi doa yang diam-diam kupanjatkan, dan Allah kabulkan dengan cara yang paling indah.
Kami bersujud bersama, bersyukur pada Allah yang menyatukan dua insan dari dunia yang berbeda. Aku, TKW yang hanya ingin hidup sederhana, dan dia, pria kaya yang justru jatuh cinta pada kesederhanaan. Dan kini, kisah kami baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa seperti mimpi yang tak ingin ku terbangun darinya. Rumah yang dulu terasa asing, kini menjadi tempat terhangat. Bukan karena harta, bukan karena kemewahan, tapi karena setiap sudutnya dipenuhi cinta dan rasa syukur. Ia tak pernah memperlakukanku seperti orang luar. Sebaliknya, ia memperkenalkanku kepada semua keluarganya, bahkan pada para pekerja dan tetangga sebagai istrinya yang ia banggakan. Setiap hari Jumat, ia tetap pergi berkurban, atau bersedekah di tempat anak-anak yatim. Dan aku, selalu menemaninya. Bukan lagi sebagai guru relawan, tapi sebagai istri yang berbagi semangat kebaikan. Anak-anak itu masih memanggilku dengan sebutan ustazah. Tapi kini, mereka juga mulai belajar dari suamiku. Ia sering mengajari mereka menunggang kuda, belajar Al-Quran, dan mengenalkan mereka pada dunia yang lebih luas. Dari dialah aku belajar bahwa cinta yang benar bukan sekadar tentang kata-kata. Cinta adalah bagaimana ia menatap dengan sabar saat aku marah, bagaimana ia mendoakanku diam-diam setelah sholat, dan bagaimana ia mendengarkan, meski tak selalu mengerti bahasaku dengan sempurna. Suatu malam, kami duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Setiap kebaikan yang kamu tanam dulu, kini tumbuh menjadi jalan kita bersama. Aku tidak memilihmu karena kamu berbeda. Aku memilihmu karena kamu mengajarkanku arti pulang yang sebenarnya." Aku memeluknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berkata lirih, "Terima kasih ya Allah, atas cinta yang datang lewat cara yang tidak pernah kuduga." Kami tidak sempurna. Aku masih belajar banyak hal. Begitupun dia. Tapi kami punya satu tujuan. Merawat cinta ini bukan hanya dengan rasa, tapi juga dengan amal. Dan di setiap langkah kami, selalu ada anak-anak yatim yang tersenyum bahagia. Seperti dulu saat pertama kali aku melihatnya, saat ia datang membawa daging kurban, dan tanpa sadar, membawa juga separuh hatiku yang hilang. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku meminta sesuatu yang sangat sederhana padanya. "Bolehkah aku pulang ke Indonesia, memperkenalkanmu pada ibu dan ayahku?" Ia tak menjawab dengan kata-kata. Hanya menggenggam tanganku, dan beberapa hari kemudian ia mengurus semuanya. Tiket pesawat, koper-koper berisi oleh-oleh, bahkan membelikan gamis dan baju koko untuk keluargaku. Perjalanan pulang ke kampung halaman terasa seperti menembus waktu. Jalan-jalan sempit, suara ayam di pagi hari, dan aroma masakan ibu yang selalu kurindukan. Kami tiba di rumah yang berdinding kayu dan beratap seng. Ia turun dari mobil dengan penuh hormat, mengenakan baju koko putih dan peci, membawa sebuah kotak kayu yang rapi. Ibu keluar dari rumah, matanya langsung berkaca-kaca. Ayah berdiri di samping pintu, menunduk kikuk, tak tahu harus berkata apa. Aku mendekat, mencium tangan mereka, lalu menarik tangan suamiku. "Bu, ya, ini suamiku." Ia menunduk, lalu mengecup tangan ayah dan ibu dengan penuh takzim. "Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan wanita terbaik dalam hidupku," katanya dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Ibu langsung memeluknya. "Nak, kami yang berterima kasih, karena kau mencintai anak kami tanpa melihat rendahnya hidup kami." Hari itu, kami makan bersama. Di tikar rotan sederhana, dengan sayur asam dan ikan goreng, kami tertawa, bercerita, dan saling mengenal. Tak ada kekakuan. Tak ada perbedaan. Hanya keluarga yang bersatu karena cinta. Malam harinya, aku duduk di teras, memandang bintang-bintang di langit desa. Ia duduk di sampingku, menyenderkan kepalanya di pundakku. "Disinilah hatimu lahir ya?" bisiknya. Aku mengangguk, menahan air mata. "Dan sekarang, hatiku bukan hanya di sini, tapi juga di tempat di mana kamu berada." Kami tahu, hidup ke depan mungkin tidak selalu mudah. Akan ada ujian, jarak, budaya, dan perbedaan. Tapi kami juga tahu,
Cinta yang dibangun atas dasar kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan malam itu, di bawah langit Indonesia, aku kembali bersujud, bersyukur pada Allah yang telah mempertemukan dua dunia dan menjadikannya satu dalam ikatan yang penuh berkah.